warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di Biar Suka, Bincang asik kami di sudut pustaka. Kenalkan, aku Irja Akbar. Aku Aulia Rahmawati. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih Kak. Wah, kamu istimewa. Penasaran gak sih? Siapa kamu istimewa kita kali ini? Nah, jadi tamu istimewa kita hari ini ada Ibu Heruni Bahar, yaitu Bunda Ganda Sumatera Barat, sekaligus istri dari Gubernur Sumatera Barat, yaitu Bapak Mahyadi Ansarullah. Dan di sini juga ada Bapak Saudara dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Bi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Terima kasih Umi, Bapak telah meluangkan waktunya untuk ke perpustakaan Putra Kalbu SMA Negeri 5 Padang. Dan terima kasih telah menjadi tamu kita pada acara kita hari ini, ya, Bapak. Oke. Berada di pustaka kita identik dengan kata literasi. Menurut Umi sama Bapak, betapa penting sih budaya literasi bagi terutama generasi muda zaman sekarang? Alhamdulillah ya, kita bersyukur bisa hadir di pustaka SMA 5 SMA Negeri 5 Padang ya. Karena apa? Karena kita melihat ya, pustaka ini atau buku itu merupakan jendela ilmu. Tentu kita melihat orang yang banyak membaca, orang yang cinta literasi, pasti itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang wawasannya luas, sehingga bijaksana. Orang-orang yang wawasan luas itu kan bijaksana dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu, ya, dia akan bijaksana dibandingkan dengan orang yang tidak membaca, ya, wawasannya sempit, ilmunya sempit, ya, permasalahan sedikit bermasalah juga dia memberikan solusi yang tidak baik. Nah, ini yang kita bersyukur ya, dengan adanya pustaka di sekolah. Kita mengharapkan murid tentu hobi bagaimana mengkoleksi bacaan-bacaannya, kemudian membuat resume dari apa yang dia baca, sehingga dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Ini yang penting, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi bisa disampaikan. Menurut Bapak, gimana nih? Apakah sependapat dengan Umi? Ya, terima kasih. Ini luar biasa. Mungkin di angkanya SMA 5 Padang. Tentunya Pak Umi di sini untuk macam ceramah ya. Ternyata ini di SMA 5 ini banyak. Dan tersembunyi ini ada pustaka digital kepadanya. Ini terkait dengan yang ada sebutkan tadi terkait itu penting. Jadi Umi sudah jelaskan dengan gamblang sekali dan paham kita mengerti apa yang namakan saja bahwa kalau kita di Sumatera Barat kan ada nilai-nilai yang dibawakan itu ada pasti serang-serang serta guna jadi kabul lagi buat tadi Al-Quran yang kita gitu kan membaca baca terus yang dalam Al-Quran itu kita hubungkan dengan kegiatan hari ini untuk merdeka. Jadi siswa diberi penjelasan yang luar biasa untuk melihat peran sekarang untuk literasi dengan membaca. Literasi artinya kita akan dapat informasi tidak saja di lingkungan kita, tapi kalau sudah kita itu semuanya akan dapat informasi. Jadi ini saya sampaikan tentu itu di lokal kita dan hati jiwa dan raganya terpenuhi dengan macam-macam informasi, tapi dikunci oleh Umi tadi pada saat ramah literasi yang positif. Lalu literasi yang bisa memperkaya diri, membuat kita terlibat yang besar. Tapi Umi juga sampaikan 19 bahasa dikuasai oleh anak ya, itu kan sebuah literasi. Karena dia mau baca, mau mendengar, mau melihat sebuah literasi. Tidak lagi lakukannya untuk kemampuan ilmu. Jadi ini luar biasa di SMA 5 dengan podcast seperti ini juga, ini bagian dari literasi. Jadi kalau begitu angka ini SMA 5 ini dapat peringkat 1 Sumatera Barat pustakanya, karena anak-anaknya hebat, anak-anaknya PD, anak semua yang dua PD kenapa kan sudah literasi duluan. Kita baca dulu ini seperti apa stylenya, sudah seperti apa pasti baca dulu baru kita dapat buku. Jadi berubah seperti itu ya literasi. Terima kasih. Kalau menurut kepala sekolah kita sendiri, apakah Bapak setuju terkait dengan soal ini?
Ya, terima kasih. Kita mengucapkan selamat datang bagi Umi. Beliau adalah Bunda Gende Provinsi Sumatera Barat dan Pak Kabit kita, Pak Swinda di SMA 5 Padang. Juga Bunda Literasi. Umi juga Bunda Literasi, luar biasa. Jadi perpustakaan Mutiara Kalbu, apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, insya Allah berkat rezeki anak-anak kita juga di sini, kita menjadi juara 1 lomba perpustakaan tingkat Sumatera Barat. Dan tahun ini juga kita mewakili Sumatera Barat lomba perpustakaan ke tingkat nasional. Terkait literasi, memang perkembangan dunia pendidikan, memang literasi ini adalah ibaratnya sudah ibu dari semua kegiatan di sekolah. Ya, jadi perpustakaan ini apapun proses belajar mengajar kita di sekolah dan kegiatan-kegiatan baik bimbingan counseling, baik kegiatan di PNR, di OSIS, itu semuanya idealnya harus terkait semua dengan perpustakaan. Artinya literasi memang hal yang sangat penting dan dinamis untuk menuju perkembangan dunia pendidikan dan kemajuan prestasi dari siswa. Makanya di semua ruangan ini itu dibuat pustaka-pustaka mini di ruang guru, di ruang sekolah, di ruang BK, semuanya dilengkapi. Jadi ini memang kita sepakat dengan lebih dengan Pak Kapit tadi, terlepas dari perlombaan, perpustakaan ini perlu kita majukan, kita fasilitasi, dan siswa ke dalamnya bukan hanya untuk pergi membaca, tapi bermacam hal. Di sini dimanfaatkan untuk pelatihan lomba-lomba. Kita juga akan mengembangkan tahun ini di sini simpanan atau tabungan siswa. Jadi siswa-siswa kita diajar menabung, itu juga diusahakan untuk diusahakan. Mungkin itu yang Bapak setuju dengan Umi dan Pak Kapit tadi. Terima kasih. Jadi emang literasi itu penting banget ya, Umi, Bapak. Dan seperti yang dia bilang tadi, kita sudah menerapkan literasi dasar nih. Pertama tulis baca yang tadi 15 menit sebelum belajar. Terus kita juga ada namanya bakso ibu, dono bakso orang isi buku. Nah, nanti setiap 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, para duta akan keliling bawa buku nih, Umi sama Bapak. Kita promosikan, kita ajak lagi teman-teman yang buat baca buku, buat datang ke perpustakaan ini. Kita juga ada majalah dan literasi kedua itu pemeran. Literasi ketiga finansial, seperti yang bisa kita lihat ada pojok finansial. Kita juga bekerjasama dengan Bank Indonesia, digitalisasi rupiah. Terus yang keempat digital. Di era serba canggih ini ya, semuanya bisa dari HP. Kita tidak bisa menutup diri terhadap hal ini, justru kita memanfaatkannya ya. Nah, di depan kalau kita mau masuk, setiap siswa sudah ada kartu pustakanya. Nanti kita tinggal scan. Terus kita juga bisa melihat beberapa barcode. Terus ada nanti karya siswa, seperti contohnya kelas ini serba-serbi uang. Jadi kita tinggal scan, terus kita baca. Terus ada literasi science ini udah alhamdulillah siswa-siswa SMA Negeri 5 Padang karyanya sudah banyak. Di dalam kita ada tempat khusus karya siswa dan guru-guru SMA Negeri 5 Padang. Ada esai, ada karya tulis ilmiah. Terus yang terakhir budaya dan kewarganegaraan. Di pojok sana kita bisa menemukan pojok kearifan lokal. Kita bisa mengenal kearifan lokal kita lebih banyak lagi. Kita juga sudah bekerja sama dengan BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Jadi alhamdulillah karena penerapan yang baik ini kita dapat juara 1 sesumbar ya. Nah, menurut Umi sama Bapak bagaimana pendapatnya tentang prestasi kami ini? Ya, dari apa yang disampaikan tadi, yang memang sudah menerapkan 6 ya, 6 literasi ya. Tentu itu satu hal yang mungkin berbeda ya dari tempat-tempat lain yang mungkin sudah inovasinya banyak sekali ya. Tentu dengan prestasi ini kita tidak boleh puas ya begitu saja ya.
sudah cukup puas, nggak boleh ya kita puas dengan prestasi ini, memang harus kita meningkatkan lebih baik lagi. Dan dalam hal ini juga kita bisa melihat juga ya kemajuan-kemajuan dari pustaka-pustaka di tempat lain. Karena kalau bisa kita langsung pergi melihat ya, alhamdulillah paling tidak kita di dunia digitalisasi ya, itu bisa melihat ya kemajuan-kemajuan dari pustaka-pustaka yang ada di Indonesia. Tentu kita bisa mengambil poin-poin baik yang bisa kita terapkan di tempat kita sesuai dengan kearifan lokal kita ya, termasuk ya khas ya budaya kita ya, nilai-nilai budaya kita ya, termasuk ya tadi yang mungkin ya Mei cerita sama apa ya di pustaka misalnya tentang Sumbang Dua Baleh misalnya, yang kearifan lokal kita yang memang harus kita hidupkan gitu. Kalau Sumbang Dua Baleh kan artinya misalnya Sumbang Duduk, misalnya ya Sumbang Duduk kan perempuan nggak boleh duduk basilo, baselo ya, perempuan itu duduknya bersimpuh ya. Sementara maaf ya tadi kan mungkin karena mungkin kondisinya santai atau gimana ya, banyak yang duduknya berselo ya. Padahal kalau Sumbang ya, Sumbang duduk itu bagi perempuan tidak boleh berselo. Berselo itu duduk laki-laki, kalau perempuannya duduknya bersimpuh gitu ya. Nah ini mungkin harus diterapkan ya, kalau udah menjadi kebiasaan baik di sekolah ataupun di rumah. Kalau sudah biasa, kalau di rumah kan harus orang tua menegur, nah duduklah, bersimpulah duduk, nah gitu, jangan bersila. Bersila itu duduknya laki-laki, berselo itu duduknya laki-laki. Termasuk di sekolah. Di sekolah ya tentu guru yang mengingatkan ya. Kalau ini tidak diingat-ingatkan dan tidak terbiasa, sulit ya merubah kebiasaan. Termasuk perempuan dulu misalnya mengangkat kakinya dan ke kaki yang satu lagi, itu tidak boleh. Perempuan tidak boleh, laki-laki mungkin boleh seperti itu ya. Kalau laki-laki ya, perempuan tidak boleh seperti itu sumbang namanya. Jadi banyak hal yang memang kalau dibahas betul tentang Sumbang Dua Baleh itu ternyata itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Ya, makanya Umi ketika mencoba untuk mendalami Sumbang Dua Baleh, ternyata itu sudah diajarkan oleh orang tua kita. Ya, tidak boleh sumbang duduk di memang nggak dikatakan sumbang ya, tapi tidak lancar duduk di janjana, di pintuna sampai orang lewat kan gitu. Ya tidak enak dipandang kan gitu, tidak bagus berjalan oleh laki-laki yang tidak bukan muslim, itu tiba fitnah beko, macam-macam itu sumbang itu diajarkan oleh orang tua kita dulu. Tapi apakah orang tua sekarang masih mengajarkan itu kepada anak-anaknya? Ini yang mungkin yang perlu jadi catatan kita ya. Karena itu kalau makanya penting parenting itu mengikutkan orang tua terhadap ilmu-ilmu tadi yang disampaikan. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga diajarkan. Kita mulai dari kebiasaan kecil ya, untuk perubahan yang lebih besar lagi. Makanya nggak boleh ya bangga kita dengan baru tingkat provinsi ya. Ya harus ya, bagaimana tingkat nasional, bagaimana orang yang juara-juara sebelumnya tingkat nasional ya. Apa kelebihan-kelebihannya, apa inovasinya kita melihat yang juara-juara itu inovasinya, misalnya kita inovasinya ada 10 inovasi, kadang-kadang orang sudah 50 inovasinya gitu. Jadi makanya kita harus melihat kemajuan-kemajuan yang lain dan kita ambil mana yang mungkin bisa kita terapkan. Jadi setelah berkunjung ke perpustakaan kami, bagaimana tanggapan Umi dan Bapak terhadap perpustakaan kami? Ada yang tambah lagi atau ada perlu dikoreksi nih dari Bapak, dari Umi, biar lebih baik kami go ke nasionalnya gitu. Iya. Tadi kebiasaan sumbangnya lebih diperkuat lagi. Ya itu kan mungkin ada bahasan nanti ya, bahasan khusus ya kata Ibu Guru tadi kan sudah ya tentang Sumbang Dua Baleh. Sumbang Dua Baleh itu kan tidak hanya untuk dibahas begitu saja, tapi diaplikasikan langsung ya. Misalnya kalau ada anak yang duduk misalnya ya seperti duduk bersilo tadi, ingatkan coba duduk ya, harus langsung gitu ya. Kalau enggak dia lupa lagi gitu. Ya, sumbang tanyo misalnya, jangan menanyakan hal-hal yang tidak penting ditanyakan misalnya. Ya, ada yang sifatnya privasi orang nggak usah ditanyakan misalnya. Tapi memang berbeda, masing-masing negara mungkin berbeda ya. Kalau kita termasuk orang Padang, orang Sumatera Barat, kalau bertanya kan
nah namanya siapa? Aulia, sekolahnya di mana? Atau kalau sudah tamat kuliah, sudah menikah atau belum? Ya kalau sudah menikah udah punya anak atau belum? Kan itu biasa kita ya. Itu keakraban kita. Tapi jangan coba-coba dengan negara orang lain. Ya orang negara lain. Ya apakah itu orang Korea, orang Jepang? Tidak boleh ditanya itu. Mungkin mereka bisa Ya, tersinggung ya. Padahal kita keakraban itu ya. Nah ini misalnya itu perlu kita pahami ya masing-masing karena suatu saat bisa jadi kita keluar negeri, kemudian kita tanyakan hal-hal ya tersinggung orang gitu ya. Ini misalnya ya. Jadi memang intinya adalah bagaimana memajukan perpustakaan kita harus melihat perpustakaan yang lebih maju lagi gitu. Jangan melihat yang kurang ya. Oh kita lebih bagus ya dibandingkan ya. Tapi kemudian termasuk kunjungan pustaka tadi. Tingkatkan kunjungan pustaka. Tingkatkan misalnya orang-orang yang membaca itu betul-betul dia meninggalkan resume atau kesimpulan yang dia baca. Nanti siapa yang paling banyak ya dari resume itu kalau bisa ada tim penilai. Nanti itu diberikan reward terhadap resume yang terbanyak, resume yang terbaik misalnya. Itu jadi semangat orang ada semangat untuk membaca terus ya. Di samping dia bisa menyimpulkan misalnya apa yang dibaca tadi baik secara tertulis sudah misalnya. Secara langsung dia menyampaikan dari apa yang dia baca tadi, dia misalnya disuruh menyampaikan karena ada podcast ini ya. Jadi ada yang disampaikan apa yang dia baca tadi, apa yang dia rasakan dengan banyaknya ilmu yang dia dapatkan. Ya termasuk ilmu-ilmu tentang perempuan, ya ilmu-ilmu tentang bagaimana nanti suatu saat menjadi seorang ibu. Dari sekarang kita persiapkan. Tidak mungkin ya kita nanti sudah baru belajar bagaimana nanti jadi ibu, banyak yang akhirnya kelabakan, tidak tahu karena tidak dari sedini mungkin dia, tidak dari usia SMA ini memang usia pranikah ya, walaupun belum dalam waktu yang terdekat karena generasi berencana mungkin tamat kuliah dan direncanakannya, jadi tidak buru-buru dia melakukan sesuatu yang belum diperbolehkan oleh Allah gitu ya. Jadi, mudah-mudahan sukses. Semoga masukan kita ini bisa teraplikasikan dengan baik. Jadi kita mulai cari inovasi lagi. Seperti yang dibilang tadi, jangan cepat puas ya Umi ya. Kalau menurut Bapak ada tambahan nggak nih buat perpustakaan kami biar lebih baik lagi? Sebenarnya udah cukup itu udah luar biasa ya, jadi tapi tentu Bapak mungkin dari segi tugas Pak di itu akan support itu izin kita berjanji Bapak akan khusus di sini nanti melihat apa yang lagi yang perlu ditingkatkan, karena kalau dia sudah ke tingkat nasional kan membawa nama baik Sumatera Barat. Bapak sudah lihat tadi ada sisi-sisi yang masih bisa ditingkatkan lagi, karena Bapak sudah lihat apakah di tingkat nasional seperti apa. Akan kita ada beberapa poin yang barangkali kita sampaikan nanti Pak Musola akan lebih yang khusus untuk Bapak. Tapi setidaknya ini prestasi tadi kan, sesungguhnya prestasi itu tidak untuk kita saja tapi untuk orang lain. Karena ketika sekolah ini sudah berprestasi akan dapat dukungan. Ini kan tidak semua sekolah yang bisa belajar. Sekolah itu ada 700-an negeri swasta. Lagi ini ke SMA 5, berapa anak yang lain kan gitu. Itu ada sesuatu yang bisa kita lihat sini. Salah satunya mungkin pustaka ini. Artinya akan dikunjungi terus pustaka ini. Ketika nanti sudah sukses tingkat nasional, itu dikunjungi lagi. Nah, kalau dia sudah oke, tugas muncul apa tugasnya membimbing sekolah lain, karena juga bisa seperti SMA 5. Sehingga nanti program dulu Bapak Gubernur Sumatera Barat yang cerdas itu kita realisasikan di sana, akan melalui satu. Nanti seperti ini kan nanti setelah podcast siapapun kita tidak ada sisi tidak pendapatnya, maka literasinya sudah literasi yang luar biasa. Bapak yakin nanti adik semua akan viralkan ini, viralkan ke seantero dunia, semua orang akan lihat. Orang bukan melihat uminya, tapi bagaimana Umi memberikan bimbingan arahan untuk sebuah kemajuan sekolah. Jadi Bapak yakin percaya akan sukses ini. Izin mungkin nanti kami akan kesini khusus untuk Pak Sekolah untuk memberikan apalagi kira yang perlu kita benahi sehingga mimpi besar SMA itu betul-betul bisa diperoleh. Terima kasih ya. Terbuka buat Umi sama Bapak nih ya.
Jadi kita perlu korek-korek lagi hal detail ya, biar lebih baik. Dan dengan prestasi ini kita of course tidak boleh sombong ya. Kita harus mempertahankan, bahkan kita juga membimbing yang lain. Oke, terima kasih atas arahan, dukungan dan masukannya dari Umi dan Bapak semua bisa terrealisasikan secepat mungkin, dan mohon doa dan dukungannya untuk kita menuju tingkat nasional. Terima kasih juga atas masukan padat dan bermanfaat ini dari Umi dan Bapak. Semoga dengan Go to National ini kita jadi lebih baik, menghasilkan siswa dengan budaya literasi yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan kita di YouTube. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kami dari Biar Suka, saya Aulia Rahmawati. Saya Sadafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.